orang baik aja kadang-kadang bisa berubah jadi jahat ketika dia Iya, sudah punya niat tertentu, apalagi diselubung orang jahat yang emang punya niat jahat niat di awal tersendiri. gitu kan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif Tribun Lampung. Seperti biasa, wawancara eksklusif Tribun Lampung ini akan selalu menghadirkan narasumber dan kita akan membahas salah satu tema yang sedang viral atau salah satu tema yang hype banget nih untuk dibahas. Dan saat ini ada salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik di mana nama dari seorang personil kepolisian di Lampung ini dicatut sebagai pemerasan ya, pelaku pemerasan oleh salah satu orang dan ini mengakibatkan kerugian dari korban hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini Mutiara sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yaitu Aibda Romi Ira Setiawan selaku personil di Dokes Polda Lampung yang namanya dicatut sebagai penipu perempuan asal Pamekasan, Jawa Timur yang mengalami kerugian hingga mencapai 426 juta rupiah. Oke, halo Ya. selamat sore Bang Romi. Halo, selamat sore Mbak Mutiara. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik sehat. Oke, ini udah pulang kerja atau masih di kantor ini Bang? Ini aku masih di kantor. Oke, nah Bang, terkait dengan pemberitaan yang saat ini viral ya Bang, di mana banyak Ya. juga jadi atensi dari masyarakat khususnya di Lampung nih kan, terkait bahwasannya katanya kan nama Bang Romi ini dicatut sebagai salah satu pelaku pemerasan seorang wanita nih Bang yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta. Nah, bagaimana nih Bang reaksi Abang ketika pertama kali tahu kalau misalkan nama Abang ini dicatut menjadi pelaku love scammer nih Bang? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam ini warahmatullahi aku bicara wabarakatuh. di sini. Terima kasih kesempatan yang sangat baik ini. Sekaligus aku mau edukasi juga. Eh, Reaksi aku pertama kali sih dibilang kaget sih, kaget nggak kaget ya, karena namanya love scammer ini dunia dunia media sosial ini bukan hal baru lagi, sudah hal biasa dan menurutku sih udah pembahasan yang udah termasuk hampir basi, cuman karena minimnya edukasi pengguna atau pengguna-pengguna media sosial kita yang masih minim edukasi. Jadi ini seperti ada terus seperti terus aja tapi sebenarnya sudah basi. Kalau reaksi kaget Mm-mm. ketika aku dengar angkanya aja yang cukup fantastis sih, aku Iya bilang. betul. Mm-mm. Sampai ratusan juta nih ya Bang. Iya, 400 tepatnya 426 juta rupiah. Mm-mm. Oke, nah gimana nih Bang, awal mulanya Abang tahu kalau misalkan nama Abang ini dicatut sebagai pelaku love scammer Bang? Yang kemarin dalam hal ini kasus yang kemarin ya, kita Mm-mm. ngebahas mengkerucut aja kasus yang kemarin. Awal mulanya saya kalau tanpa ada surat yang datang ke kantor Polda Lampung yang di Teluk, kalau nggak ada surat dari si ibu korbannya, mungkin aku nggak akan pernah tahu kalau nama aku dipakai untuk uh, pelaku penipuan love scammer itu yang kerugiannya sampai 260 juta. Mm-mm. Awalnya berawal dari surat itu datang, aku buka, aku baca, ternyata ada penjelasan dari si ibu tadi menyebut nama Abi gitu kan. Abi sudah lama, mohon maaf, kita lost contact selama ini, nggak pernah hubungan lagi, nggak bisa komunikasi lagi karena Umi sudah kehilangan nomor Abi. Ini nomor Umi yang baru. Abi jaga kesehatan gitu gitu kan, Heeh. jaga kesehatan baik-baik di sana. Nah, setelah aku baca itu dan begitu ada nomornya langsung aku follow up, aku telepon, aku langsung Mm-mm. nyambung sebenarnya ini beliau ini pasti korban akun palsu nih, aku bilang. Aku langsung nyambung karena hal itu bukan hal baru lagi, udah makanan sehari-hari bagi Iya aku. betul. Udah tiap hari. Nah, jadi setelah dapat surat itu ada nomornya, aku telepon ke beliau, komunikasi, aku tanya dulu, uh, aku sapa dulu, saya Romi dari Polda Lampung. Bu, katanya ibu pernah ngirim surat ke saya, itu tujuannya apa, seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu ibunya menjelaskan bahwa kalau ibu itu pernah kenal dengan yang namanya Romi di Facebook, karena ibu itu belum pernah menikah, belum punya anak, gitu kan, mungkin kesepian, nggak ada kawan cerita, kenal dengan orang di Oke. Facebook. Setelah dekat, setelah dekat, diminta untuk video call tanpa busana seperti itu ya. Oke. Kemudian di record, Wah. direkam, kemudian Mm-mm. terjadilah setelah si pelakunya sudah punya rekaman si ibu tadi, maka muncullah orang yang pura-pura menjadi seorang pimpinannya Romi, bilang, oh ini video kamu ada sama aku nih, ada di HP-nya Romi, Rominya lagi ketangkep permasalahan narkoba. Kalau kamu mau selesai permasalahan ini, nggak mau viral, kamu harus bayar sejumlah uang gitu. Jadi Oke.
Setelah cerita ibu itu cerita jalan cerita seperti apa, baru aku oh iya ternyata ibu ini dan baru ketahuan kalau kerugiannya sampai mencapai 400 jutaan gitu lah ya, tepatnya 426 juta rupiah. Mm-mm. Nah, Jadi awal mulanya itu dari surat. Kalau misalkan nggak ada surat surat ini, Bang Romi sendiri nggak tahu ya Bang, kalau nama nggak tahu, abangnya dicatut ya. nggak, Mm-mm. iya betul nggak tahu. Jadi karena ibu ini merasa yang benar yang terjadi sama dia itu benar-benar terjadi gitu loh, bukan modus penipuan. Artinya gini, Mm-mm. dia percaya kalau si Romi pacar dia itu benar-benar ada masalah narkoba dan sedang di sel gitu kan. Oke. Ah, Mm-mm. ah. Setelah ibu itu membayar sejumlah uang dalam kurun waktu 1 minggu dengan cara 5 kali transfer itu, 28 juta, 88 juta, 10 juta, 10 juta, 40 juta, sampai dengan terakhir 250 juta dalam kurun waktu seminggu. Setelah si pelakunya mendapatkan uang dari si ibu, si pelaku ini nyuruh begini, si Pak Akmal itu tadi ya yang katanya pimpinannya Romi itu, pelaku nyuruh gini, ibu setelah komunikasi kita yang ini, ibu hancurkan HP, ganti nomor Mm-mm. gitu. Jadi diarahkan untuk melakukan itu. Otomatis Oke. ibunya ngikut dong ya, karena itu arahan Mm-mm. dari Bapak Polisi yang katanya begitu ya, Bapak pimpinannya Romi. Setelah ganti HP, otomatis si ibu ini hilang kontak ya, hilang kontak dengan si pacarnya Romi itu tadi. Mm-mm. Mungkin si ibu ini mencari tahu Romi ini kerjanya di Polda Lampung, cari tahu alamat Polda mungkin ya lewat Google apa segala macam. Kebetulan ketemunya alamat Polda Lampung yang di Teluk Betung, emang Polda yang kita yang lama. Kebetulan aku juga kantornya Oke. masih di sana kan, Mm-mm. langsung diambil. Nah, kalau tanpa surat itu, aku nggak akan pernah tahu ada kejadian di Pamekasan itu si korbannya Pamekasan sampai ya. kena 200. Iya, aku nggak akan pernah tahu karena si surat ibu tadi. Dan kebetulan ibu tuh mencantumkan nomor barunya. Abi ini nomor Umi yang baru, Abi jaga kesehatan gitu. Oke. Artinya ibu Nah, tuh masih mm-mm. mengharapkan si Romi ini ngubungin dia lagi gitu loh, Ngubungin masih lagi. percaya Oke. kalau ini bukan modus penipuan tapi bener-bener real terjadi pacarnya ada permasalahan gitu. Oke. Nah, Mm-mm. Bang Romi sendiri nih, bagaimana sih Bang kira-kira pelaku ini bisa mencatut nama Abang gitu untuk melancarkan aksinya? Apakah melihat dari sosial media atau seperti apa? Karena kan memang kebetulan sekali ini namanya sampai lengkap, terus juga merupakan anggota polisi dan sebagainya gitu. Oke, love scammer itu biasanya sebelum dia menggunakan identitas orang, sebelum dia menggunakan identitas saya atau kawan-kawan saya yang lain, adik-adik letting, senior-senior atau influencer yang dari Polri gitu ya, khususnya saya nggak mau bicara Mm-mm. yang luar. Biasanya mereka sudah mempelajari dengan detail dan spesifik si calon orang yang mau diambil datanya, identitasnya. Misal nama aku, namanya siapa, tugasnya di mana, Polda Lampung, bagian apa, pernah pendidikan apa, pernah ini, keluarganya siapa-siapa. Mereka sudah selalu ngikutin dengan cara mereka mengikuti media sosial aku, Oke. Mm-mm. postingan, itu kan story, mungkin kan apa Reels atau TikTok, live TikTok aku, mereka selalu ngikutin, mereka selalu hadir setiap aku live, ada konten aku mereka tahu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, mereka himpun semua datanya. Nah, ketika si sudah dekat dengan calon korban, mulai nih dia, aku Romi nih, Romi Destiawan kerja di Polda Lampung, ini muka aku begini gitu kan, tampang aku begini, modelannya begini, gini, gini, gini gitu kan ya. Terus ditanya mungkin ya, "Kak Romi kamu lagi ngapain? Sayang lagi ngapain nih sekarang?" "Aku lagi kerja." Padahal itu foto lagi ngapain, video lagi ngapain gitu kan Heeh. dikirimin. Semua diambil dari media sosial dihimpun begitu kan. Diambil, dipotong, diedit, di crop atau kalau foto di crop, video diedit, suaranya diganti gitu-gitu. Jadi mereka bisa dapat lengkap datanya dengan cara mengikuti media sosial aku. Jadi emang dari dulu semenjak ada penipuan-penipuan begini sudah mulai marak lagi. Aku nggak terlalu sering bikin-bikin story kegiatan pribadi sama Di media keluarga. sosial. Mungkin cuma kegiatan-kegiatan kepolisian aja, dinas kerja mungkin ya. Kalau kegiatan lagi ngapain sama keluarga, makan, aku nggak pernah bikin itu lagi sekarang karena menjaga takutnya malah dieksploitasi dan untuk memanipulasi si korbannya Iya, gitu. Dulu betul. pernah aku ada postingan aku sama seorang anak kecil, ini pelajaran aku dulu ya. Postingan aku sama seorang anak kecil, aku gendong, aku bikin di story. eh, Muncul ada orang ngomongin Pak Romi itu ada akun Facebook katanya Pak Romi lagi gendong almarhum anaknya gitu kan. Oke. Jadi Jadi ini Pak banyak. fotonya Heeh, aku heeh. di Facebook tuh dia posting gitu Pak katanya Bapak lagi gendong almarhum anak Bapak. Apakah benar itu anak Bapak sudah meninggal kata dia kan. Oke. Padahal itu anak orang lain yang aku kebetulan aku gendong pada waktu itu di story aku kan.
di crop, dibikin postingan sama mereka. Jadi untuk meraih simpati si calon korbannya. Dan aku lihat komen-komenannya yang di screenshot sama si orang yang lapor ke aku tuh, ini Pak komen-komenannya ibu-ibunya Pak, kata dia. Pada prihatin semua, Pak Romi kasihan banget anaknya. Aduh Mas Romi hati sedih ya, ada tenang aja, ada bunda yang selalu ada di samping Pak Romi. Kayak gitu, ibu-ibunya juga kayak kayak gayung bersambut ya. Iya, Si betul. si pelakunya memberikan postingan-postingan sedikit flirting gitu, mungkin Mm-mm. sedikit menggoda si ibu-ibunya juga kalau calon-calon korbannya ibarat itu langsung mengerubung semua gitu. Makanya untuk Oke. posting-postingan sifatnya pribadi aku nggak terlalu posting sekarang. Ya, jadi harus berhati-hati lah ya sekarang ini di media sosial ya Bang ya, apalagi Iya, banyak wajib, kasus ini. wajib. Mm-mm. Nah, Bang, untuk korbannya sendiri kan memang menghubungi Bang Romi ini melalui surat gitu kan ya. Nah, Ah, sejauh ini apakah udah berkomunikasi tidak hanya melalui telepon mungkin atau sudah bertemu dengan korbannya Bang? ya, oke. Jadi setelah kejadian itu, setelah hari pertama aku nelpon pagi-pagi itu, dapat surat aku telepon langsung. Aku tahu cerita ibu ini pensiunan, beliau ini pensiunan guru. Jadi yang aku tahu Mm-mm. pensiunan guru tuh umurnya pasti 60-an ya. Aku nggak tanya langsung tepatnya, cuman ibuku juga pensiunan guru, ibu aku tuh pensiun di umur usia 60. Dan beliau itu belum pernah menikah katanya. Jadinya dia juga nggak punya anak. Aku tergerak untuk berangkat. Aku bilang, ibu udah bikin laporan polisi belum ke Polda Jatim? Jangan ke Polsek, jangan ke Polres, tapi harapan saya ibu datang ke Polda Jatim. Kalau ibu nggak punya teman, nggak ada keluarga, atau malu minta tolong keluarga untuk datang ke Polda Jatim, aku siap berangkat. Aku pada waktu itu udah cari-cari tiket nih ya. Langsung saat itu juga aku pengen cari-cari tiket. Aku temenin ibu ke Polda Jatim, pokoknya ibu harus bikin laporan. Karena nilai yang ibu kerugian ibu ini nilainya bukan sedikit ya, Fantastis hampir sih ya. setengah miliar ya kan. Mm-mm, betul. Aku udah cari-cari tiket, aku jadwalin pada waktu itu tanggal 2 kemarin ya kan. Jadinya kan tanggal 28 kalau nggak salah ya, tanggal 28 ya. Aku tanggal 2, aku siap berangkat. Kalau ibu butuh aku siap berangkat ke sana. Tapi menurut dia udah bapak nggak usah sini biar aku minta temenin saudara aja. Nah, 2 hari setelah itu ternyata beliau emang langsung ke Polda Jatim, bikin laporan polisi di sana, melaporkan penipuan yang dia alamin, beliau alamin. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih komunikasi, masih follow up terus perkembangannya seperti apa. Aku juga tadi sudah bikin laporan pengaduan di cyber juga. Aku juga akan ngabarin ke ibu. Aku juga selalu mensupport untuk kesehatan mental dia juga kan ya, karena ini kan Iya, sudah betul. tua ya. Kita Mm-mm. takut dia down, sakit atau seperti apa. Iya. Karena aku yakin pengalaman ini akan bikin mental dia sedikit terguncang. Makanya aku selalu bikin support, ibu sehat-sehat di sana. Ada apa-apa Mm-mm. kabarin saya, butuh sesuatu tinggal telepon aja, ini nomor saya, pokoknya ibu ada apa-apa telepon saya duluan, jangan telepon siapa-siapa. Itu kita tetap komunikasi mbak sampai saat ini. Oke, melalui WhatsApp ya komunikasinya ya Bang ya? WhatsApp Oke, yang nomor yang ibu kirim ke aku lewat surat lewat itu. surat tadi. Oke. Nah, Hmm. kan bisa dikatakan memang sampai saat ini Bang Romi sendiri bisa dikatakan masih apa ya prihatin dengan korbannya ya Bang, makanya selalu Prihatin banget memberikan ya. dukungan ya. Nah, Dukung kalau moral. boleh tahu nih Bang, apakah pimpinan dan keluarga Bang Romi ini tahu kalau misalkan nama Bang Romi ini dicatut jadi kasus love scammer ini Bang, pelaku love scammer? Iya, kalau pimpinan sudah barang tentu pasti tahu ya, karena kan mau Mm-mm. nggak mau gimana gimana aku punya pimpinan itu ibarat pengganti orang tua aku di kantor, jadi pengganti orang tua saya. Jadi apapun yang terjadi sama anaknya, orang tua itu wajib tahu. Pasti aku selalu cerita, aku sharing Mm-mm. juga langkah-langkah apa yang harus diambil, ya kan, tindakan apa yang harus diambil. Itu pasti aku lapor apapun yang terjadi dengan aku di kantor dan di rumah juga aku selalu sharing juga sama keluarga sama istri juga cerita. Oke, Pasti tahu. jadi selalu cerita ya Bang kalau misalkan ada kejadian supaya apa ya tidak salah paham ya. Nah, Iya, salah paham ngeri bahaya. Takutnya berpikir ini jangan-jangan Romi beneran iya, lagi kan. betul sekali. Nah Bang, Padahal pasca ngicip aja kejadian enggak ya. ini nih Bang, pasca kejadian ada love scammer di mana pelakunya ini mencantut nama Bang Romi gitu kan. Setelah mengetahui hal tersebut dan ternyata hal tersebut bisa merugikan orang lain, apa yang Bang Romi lakukan Bang selain memberikan perhatian kepada si korbannya dan juga memberikan dukungan kepada korban, apalagi yang Bang Romi saat ini lakukan Bang? Oke, terkait masalah love scammer ini yang makin marak ya, aku bilang karena ini eranya orang lagi mau lebaran ya, namanya mau lebaran kebutuhan pokok itu kebutuhan orang tuh makin tinggi. Apapun kesempatan kriminal, tindak pidana kriminal konvensional, kejahatan jalanan atau kejahatan cybercrime segala macam itu pasti meningkat trennya. Yang aku lakukan selain khususnya untuk si ibu ya, R tadi, selain support moral ya kan, kalaupun
aku selalu tempat jadi cerita sharing dan segala macam. Aku selalu ini Mbak, untuk khususnya untuk pengguna media sosial, aku selalu bikin konten sosialisasi, bikin Oke. live edukasi. Aku setiap hari live edukasi sampai berjam-jam tuh Mbak. Aku mencerdaskan para ibu-ibu ya, emak-emak gitu kan, Mm-mm. pengguna medsos yang masih buta dengan bahayanya media sosial, bahayanya dunia maya ketika kita melakukan hal yang tidak pantas. Itu aku selalu memberikan sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya lewat media sosial aku. Live sampai 2 jam, 3 jam, edukasi terus. Aku mengundang orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Aku ngajak komunikasi orang-orang yang pernah ketipu. Aku sharing dengan mereka biar semakin banyak orang yang tahu. Kebetulan kalau aku live TikTok tuh sampai ribuan yang nonton, dan alhamdulillah Mm-mm. dengan aku sering rajin live itu, insya Allah dengan sering live itu, sering edukasi seperti itu, makin sedikit kesempatan orang-orang itu bisa ketipu sama si pelaku-pelaku love Oke, scammer. baik. Dah, Bang Romi tadi kan sudah jelaskan bahwasannya mengedukasi ya masyarakat, terutama kaum ibu-ibu supaya tidak mudah tertipu oleh para pelaku love scammer nih Bang. Lalu pertanyaan terakhir nih Bang, apa himbauan yang Abang berikan kepada masyarakat Lampung khususnya untuk agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali Bang? Betul. Ya. Harapan aku sih, besar harapannya untuk warga masyarakat Lampung, khususnya semua pengguna media sosial, mau laki, mau perempuan, ibu-ibu, remaja, kejahatan itu bisa kena dengan siapa aja. Makanya ketika kita kenal dengan hal baru, tahu dengan hal baru, misalkan katakan kita kenal dengan orang baru di media sosial, kita wajib untuk waspada. Waspada itu bukan kita memfitnah dia atau curiga, enggak. Waspada itu, ini orang baru, kira-kira dia polisi beneran nggak ya? Ini kira-kira dia akun beneran nggak ya? Kita harus banyak cari tahu, jangan terlalu lugu ya dengan luasnya media sosial itu. Terlalu kita, ya udahlah, dia fotonya ganteng, dia fotonya cantik, ya udahlah gue mau kenalan, ya udahlah gue besok kirim foto gue lagi mandi misal. Ya kita harus waspada, bijaksana, jangan melakukan hal-hal yang apa ya, bakal merugikan nanti ke depannya. Pikir dulu sebelum melakukan. Jadi ketika kita mau melakukan video call, saya katakan tadi yang dilakukan si ibu tadi ya, Mm-mm. ya pikir dulu kalau kira-kira dia ini bukan orang baik, orang jahat. Orang baik aja kadang-kadang bisa berubah jadi jahat ketika Iya, dia sudah punya niat tertentu, apalagi diselubung orang jahat yang emang punya niat jahat niat di awal tersendiri. gitu kan. Jadi harus tetap waspada, bijaksana menggunakan media sosial, banyak sharing, banyak cerita. Kalau terjadi sesuatu tuh langsung ngomong dengan orang terdekat, jangan takut, jangan ragu. Siapa tahu kalau misalkan aku ambil contoh dengan Ibu R itu tadi, kalau dia di awal sudah bisa cerita sama dengan keluarga terdekat, mungkin bisa terselamatkan sampai 400 juta. Waspada, bijaksana, jangan melakukan hal bodoh di media sosial. Hati-hati, begitu aja sih. Oke, baik. Harapannya masyarakat lebih pintar lah. Iya, intinya masyarakat harus bijaksana ya, khususnya terkait dengan media sosial. Baik Bang Romi, terima Ya, kasih banyak Bang atas informasinya dan juga ya, berbagi pengalamannya serta imbauan kepada Tribuners di rumah. Dan selamat ya. kembali bertugas Bang, sampai jumpa di lain waktu. Ya, sampai jumpa Mbak Mutiara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, itu tadi kita bisa dengarkan ya keterangan langsung dari Aibda Romi Indra Setiawan, di mana nama beliau ini dicatut sebagai pelaku love scammer yang menyebabkan korbannya seorang perempuan asal Pamekasan Jawa Timur itu mengalami kerugian hingga 426 juta rupiah. Nah Tribuners, tadi juga sudah disampaikan bahwasannya siapapun pengguna media sosial harap lebih bijaksana dalam menerima informasi, karena setiap informasi yang beredar di media sosial kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya atau mengkonfirmasi ulang apakah informasi tersebut benar atau salah. Nah Tribuners, baik itu saja mungkin wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Aibda Romi Indra Setiawan selaku personil Bidokas Polda Lampung, dan sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.